Mbak Ave pasti healing 2 minggu pertama April, duitnya habis. Jadi ini turun ini sepertinya turun, tapi hal yang wajar karena liburan panjang ngabisin duit nanti akan naik lagi saya pikir. Untuk yang 5 miliar ke atas itu tumbuhnya 4,73%. Oh, ya, itu kan masih 4,3% ya. Yang di bawah 500 sampai di bawah 500 juta itu tumbuhnya 4,06%. Coba Anda lihat ya, dari Maret ke April trennya sama tuh. Dari Februari 4,6, Maret 6,03, April turun lagi. Trennya di semua level sama, itu naik turun. Karena rupanya di Maret mereka ngabisin duit lebaran dan 2 minggu pertama liburan. Maaf ya pasti jalan-jalan kan, flexing ke daerah itu apa? Apa namanya kalau habis ini kalau itu? Vacation. Bukan vacation apa? Healing. Mbak Ave pasti healing 2 minggu pertama April, duitnya habis. Jadi ini turun ini sepertinya turun, tapi hal yang wajar karena liburan panjang ngabisin duit nanti akan naik lagi saya pikir. Jadi kalau kita lihat yang bawah itu udah membaik dengan signifikan ya. Di yang sama juga yang di bawah, ada yang di bawah 1 juta. Jadi trennya turun di April, Maret naik, April turun sedikit karena healing. Sama juga di situ, apalagi yang di bawah 5 juta nih ya. Yang di bawah 5 juta itu sempat Maret naik ke 8,68%, April turun ke 3,50% pertumbuhannya. Kayaknya mereka healing abis-abisan. Tapi ini bukan berarti memburu ekonomi, musimannya memang seperti itu. Jadi ini suatu yang penting adalah dari Januari ke sini naik. Begitu liburan mereka ngabisin duitnya. Saya pikir sih ke depannya akan naik lagi karena kan ketika healing kan duitnya dibelanjain, nanti yang jual barang tuh setelah berapa lama uangnya masuk lagi ke perbankan. Jadi perputaran ekonomi lebih bagus. Jadi belanja konsumennya meningkat saya pikir ya. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Saudara Fajrul, Media Asuransi. Pertanyaannya, izin Pak mau bertanya soal likuiditas mengetat. Apakah pengetatan ini bakal terus berlanjut atau bagaimana? Dan dampaknya seperti apa terhadap fungsi intermediasi perbankan hingga semester 1 dan di akhir tahun? Mungkinkah akan ada bank yang tutup lagi sampai akhir tahun? Terima kasih. Pak, kalau kita lihat dari kondisi likuiditas sampai dengan Desember tahun lalu emang mengkhawatirkan. Tapi seperti saya pernah bilang sebelumnya, Januari, Februari, Maret tumbuh dengan amat kencang. Itu M0-nya udah tumbuh berapa tuh? Double digit, 15,7%. April agak berkurang sedikit likuiditasnya di perbankan mungkin karena tadi uangnya dipakai belanja semuanya, money multiplier-nya hilang sedikit sehingga agak melambat sedikit. Kalau saya pikir sih dengan langkah Bank Sentral menurunkan bunga yang didukung oleh LPS, harusnya ke depan masalah likuiditas perbankan akan berkurang secara signifikan. Apalagi kita lihat pemerintah sudah mulai menggelontorkan uangnya ke sistem perekonomian dengan melalui belanja-belanja yang dipercepat tadi termasuk ke daerah. Jadi harusnya ke depan mungkin kita akan lihat dampaknya lebih signifikan nanti di bulan Juli, Agustus, September kondisi ekonomi akan tumbuh dengan cepat karena likuiditas perbankan sudah naik sejak April, Mei ke sana. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kami izin lanjut ke pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 dari Saudara Ariston, medianya adalah dari Pontianak Bos, ini dari luar Jawa ya. Pertanyaannya adalah, penurunan suku bunga dapat mendorong masyarakat mencari instrumen investasi alternatif dengan imbal hasil tinggi. Bagaimana pandangan LPS dan BI terhadap potensi peningkatan dana masyarakat yang dialihkan ke kripto dan aktivitas ilegal seperti judi online? Apakah fenomena tersebut mengancam stabilitas dana pihak ketiga di perbankan? Demikian Bapak. Terima kasih pertanyaan Mas Ariston. Ada di sini orangnya? Di sana? Di sana, jauh juga ya. Jadi kalau kita lihat memang ketika suku bunga turun, opportunity cost of money akan turun. Pertama orang akan ngapain, taruh uang di bank kan jadi untungnya nggak sebanyak sebelumnya.
dia nggak sayang untuk belanja uangnya tuh. Biasanya pertama ya kita harapkan dia akan meningkatkan konsumsinya, si AV makin itu, makin flexing, makin healing kemana-mana, itu akan mendorong perekonomian sendiri. Jadi itu dampak dari penurunan bunga yang pertama, dan kedua si pengusaha juga ketika bunga pinjaman nanti turun, merasakan bahwa pinjam uang nggak semahal sebelumnya, mereka akan mulai ekspansi bisnisnya, seperti kelihatan di laju pertumbuhan kredit investasi yang sekarang di level yang tinggi. Jadi itu pertama akan mendorong ekonomi dari sisi supply maupun dari sisi demand. Makanya ketika bunga turun harusnya ekonomi akan pelan-pelan akan tumbuh semakin kuat. Mengenai kalau uangnya lebih masih banyak, baru mulai mereka cari alternatif investasi. Yang pertama pasti di pasar saham. Makanya pasar saham kita naik kenceng kan. Nanti obligasi dulu, saham dan lain-lain. Kalau udah masih sisa juga, baru mereka taruh di yang lebih berisiko lagi. Biasanya kalau anak-anak muda memang belum mengerti tentang investasi, sehingga mereka ingin yang cepat kaya tuh, yang terpengaruh oleh influencer, mereka main di kripto. Banyak yang rugi, tapi sampai sekarang sih saya belum melihat itu mengganggu stabilitas sistem perbankan maupun sistem keuangan kita. Sepertinya dibanding total uang yang di perbankan, total dana yang mereka punya masih relatif kecil. Tapi pesan saya kepada teman-teman muda yang berinvestasi di kripto nanti, atau kalau pakai uang tuanya berinvestasi di kripto, pelajari dulu investasi yang Anda dalami. Jadi jangan asal beli, jangan asal ikut, ngerti dulu barangnya investasinya apa, baru Anda masuk. Tapi kalau saya lihat sih sampai sekarang belum ada pengaruh yang terlalu signifikan. Kami juga akan coba melakukan edukasi ke publik tentang investasi, sehingga masyarakat yang tidak tahu tentang investasi tidak terjebak di kripto. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Ada lagi mungkin barangkali pertanyaan dari media. Di catatan kami di Slido ini adalah, ini ada satu lagi ya dari Makassar. Satu lagi Pak, pertanyaan dari Saudara Edward dari Harian Fajar Makassar dengan pertanyaan, dengan menurunnya tingkat bunga penjaminan, apakah tidak ada menyebabkan masyarakat untuk malas menjadi menabung? Ini pertanyaan bagus sekali. Seperti saya bilang tadi, ketika potensi keuntungan Anda atau potensi bunga Anda di perbankan turun, pasti sebagian kan kesel. Wah, tabungan saya returnnya nggak sebanyak sebelumnya. Uangnya gua belanjain aja uangnya, kira-kira gitu kan. Ya tadi, pertama akan mendorong investasi, dan kemudian mendorong belanja, kemudian akan ke investasi dan ke yang lain-lain. Yang jelas, dampak akhirnya ke ekonomi akan tumbuh makin kencang. Kalau Anda kerja, gaji makin gede kira-kira, karena untungan perusahaan akan makin besar. Itu kan nantinya akan ditaruh di perbankan juga. Jadi net impact-nya pada akhirnya setelah satu siklus selesai atau dua siklus selesai, akan berdampak positif ke pertumbuhan DPK di perbankan. Kecuali Anda suka naruh uangnya di bantal. Tapi saya rasa nggak mungkin kalau Anda punya uang 10 miliar, 20 miliar masa taruh di bantal, pasti taruhnya di bank. Jadi memang dalam jangka pendek saudara menggerus, tapi ketika ekonominya bagus, itu akan masuk ke perbankan juga.